Ini kita makan Indomie di kebun kopi. Ya, ini makan Indomie di kebun kopi. Cabai tinggal metik bersama partisi, orang partisi perkebunan. Jadi partisi ini dia bermacam-macam mengolah dan memanfaatkan kebun sebagai tubang sari dan selalu bereksperimen menciptakan sesuatu tanaman-tanaman yang inovatif, dan tidak jarang juga dengan daerah-daerah lain yang belajar dengan beliau bagaimana cara bertanam kebun kopi dari pembibitan, terus kemudian dari pembibitan terus penyemaian polybag, terus masuk ke kebunnya, kemudian jarak tanam, terus dari perawatan. Setelah itu baru memanfaatkan kebun kopi namanya. Jadi di kebun itu kurang lebih sekitar berapa hektar? 4-5 hektar. Kurang lebih 4 hektaran. 4 hektaran ya. Kurang lebih sekitar 4 hektar. 4 hektar. Tapi kalau digabung seluruh keluarga ya mungkin sekitar bahasanya lebih 15 hektar mungkin dah ya. Itu. Jadi satu kebun ini di pegunungan ini, Bukit Hitam ini kebanyakan dari keluarga Galung kan. Nah, kita sambung lagi tadi tentang tanaman partisi. Artinya jadi bukan hanya terpacu pada hasil panen kopi kan. Di sini ada juga tanaman seperti pohon kelapa, ada pohon kelapa, kemudian ada pohon pisang. Nah, fungsi dari pohon pisang ini kan juga sebagai salah satu fungsi pelindung pohon kopi dari panas teriknya. Terus kemudian hasil pisangnya juga bisa nanti digunakan untuk dijual. Ada juga pohon cabai tadi kita lihat kan. Terus kemudian ada juga pohon ladanya, ada kapuladanya, dan pohon arennya. Nah, penghasilan dari petani ini per hari itu dihasilkan dari hasil gula merah. Gula merah ini adalah gula aren. Jadi Dio nih pagi-pagi start tuh OTW itu dari rumah tuh udah jam 7 tuh diharapkan sampai sini jam setengah 8 tuh udah start, sudah mengambil air nira yang disuling di kemarin hari. Misalkan tadi pagi ya, tadi sudah saya ambil gambarnya, tadi pagi nih ngambil air nira, mengambil air nira sekaligus menyulingnya. Terus kemudian air nira yang diambil tadi langsung dimasak hari itu juga, detik itu juga kurang, tadi kurang lebih sekitar bangsanya 20 liter lebih lah, 20 liter lebih itu nanti kurang lebih itu nanti dapat jadi berapa? Kurang lebih Kalau sudah habis semua nanti jadi gulanya sekitar 14 kiloan. 14 kilo kan. Jadi hasil 14 kilo itulah per hari itulah yang akan dijual untuk kehidupan sehari-hari. Ya, dari keuntungan hari jual gula aren itu 14 kilo itu itulah yang dipakai per hari-hari. Terus kemudian yang tadi yang tanam praktis seperti misalkan cabai itu bisa ditanam per 20 hari. 20 hari bisa dipanen dan bisa dijual. Nah, sedangkan pisang itu kurang lebih berapa lama? Kalau pisang itu ada sebulan dah, lebih dah. Apanya? Sebulan kok pohon pisang. Setahun baru menghasilkan itu. Setahun baru menghasilkan. Tahun. Maksudnya kan udah ada nih, udah ada pohonnya nih. Kalau sudah tumbuh dari jantung pisang itu sampai dia panen itu berapa lama? Sekitar 2 bulan 3 bulan. 2 bulan 3 bulan. Jadi kalau misalkan pohon pisangnya itu banyak itu juga bisa panen per minggu dah ya. Kalau misalkan bisa dibilang per bulan aja. Bisa per bulan juga. Per bulan bisa panen, bisa ditebang itu pisang. Oh iya itu kan. Banyak pohon pisang, ada juga pohon alpukat. Jadi pohon itu yang ditanam sebagai praktisi itu pohon yang
tidak mengganggu. mengganggu pohon kopi atau saling menguntungkan pohon kopinya, menguntungkan dengan pohon-pohon yang lain gitu. Pohon-pohon yang lain seperti kita bisa menghasilkan juga dari pohon-pohon yang lain juga. Nah, itulah ini seorang praktisi ya. Nama lengkapnya siapa, Bang? Nama lengkapnya? Anas Lianas. Anas Lianas. Lianas. Nah, ini seorang praktisi ya. Artinya seorang praktisi memang beberapa kali dia menemukan sesuatu cara-cara. Jadi mempelajari itu bukan mempelajari yang benar ya. Kalau yang benar sudah tidak, tapi mempelajari sesuatu yang salah. Kegagalan ya, pernah kita belajar dari kegagalan. Dari kegagalan inilah banyak sekali dari daerah-daerah yang belajar ya. Banyak daerah belajar. Karena dari tingkat keberhasilan. Seperti tadi contoh, misalkan ada beberapa video yang ditunjukkan ke saya. Ini ada orang Medan, ada orang Jawa, Sulawesi, Bali, ya kan? Kalimantan juga gitu. Dia menghasilkan satu pohon itu berapa dia itu ininya? Paling banyak biasanya sekitar 5 literan. Tuh, satu pohon itu cuma dapat 5 liter. Tapi setelah belajar dengan teori saya, alhamdulillah mereka sekarang sudah bisa tembus mencapai 20 liter satu tandannya. Tuh, bayangkan ya. Satu pohon dia menghasilkan cuma 5 liter, tapi setelah belajar dengan mamang ini mamang saya ini, mamang saya, dia seorang praktisi, seorang penemu, peneliti juga gitu kan. Akhirnya si yang belajar itu bisa menghasilkan sampai 20 literan dalam satu tanda satu pohon itu. Ini pernah juga ya, jadi gini Bang, jadi mungkin pernah diajak juga kita ya, pernah ya waktu diajak itu bisa diceritakan tuh enggak waktu diajak tuh. Jadi kok bisa air sampai mau ngocor kayak keran gitu gimana itu ceritanya tuh? Ya. Itu sebenarnya karena pengerjaannya, karena mereka itu biasanya yang belajar itu cara pengerjaan mereka itu yang salah. Oh gitu. Ya, seperti kayak pemukulannya dan jeda pemukulannya mereka itu salah. Biasanya mereka hanya melakukan pemukulan seminggu 3 kali. Oh, pakai proses pemukulan juga dia? Iya, pemukulan munggar aren itu. Seminggu 2 kali. Sedangkan yang bagus atau yang ideal itu sebenarnya pemukulan itu minimal 10 hari. Bahkan 12 hari sekali pukul. Oh. Jadi kalau pemukulan seminggu itu 2 kali, jadi keadaan munggar itu masih dalam keadaan sakit. Terus kita pukul lagi. Jadi mau tak mau itu munggar itu pori-porinya jadi masih belum busuk, nggak kebuka, malahan ketutup. Tapi kalau teorinya 12 hari sekali pukul, jadi munggar itu benar-benar sehat. Jadi kan bisa saya perlihatkan ke video yang punya saya itu. Sedangkan munggarnya masih dalam keadaan segar, kayak masih belum dipukul, sedangkan itu sudah masak pukulan. Oh, sebentar Mang. Mungkin yang dipotong itu tangkai ya, tangkai yang ada buah arennya. Iya. Buah arennya itu dipukul. Iya, dipukul. Dipukul itu mungkin hitungannya berapa kali itu? Nggak ada batasan hitungnya? Nggak ada batasan, hanya menggunakan toko ya. Iya, pemukul itu durasi pemukulan itu yang pas itu minimal 10 atau 15 menit. Oh, kurang kali pemukulan ya. Setelah dipukul lalu setelah dipukul langsung kita lakukan pengayunan. Diayun-ayun. Iya, diayun. Pengayunan ini dilakukan dengan hitungan 75 kali atau 100 kali. Kalau terlalu banyak pengayunan, nanti itu munggar akan tertutup oleh buih di munggarnya saat pengirisan. Jadi akan menghambat keluarnya air nira dari munggar tersebut. Oh, enggak. Jadi tadi habis di toko, dipukul itu digoyang di ayun aja. Iya, di ayun ya. Ayunan ini bisa hitungan tadi sekitar 75 atau 100 kali. 75 atau 100 kali ayunan, tidak boleh kurang dari itu. Oke. Nah, ini kan itu proses yang pertama ya. Berarti yang kedua itu jedanya berapa lama? Jedanya sekitar 12 hari baru kita lakukan pemukulan kembali. Oh, iya. Berarti hari ini misalkan kita buat penokoan terus pengayunan. Setelah pengayunan berarti kan kita jeda dulu selama 12 hari. 12 hari. Berarti 12 hari kita lakukan seperti semula. Iya, pemukulan lagi kembali. Itu berapa kali itu? Kalau munggarnya besar atau jumbo itu biasanya sekitar 4 kali pemukulan. 4 kali. Ya, tapi jika munggarnya itu sedang, kita cukup hanya melakukan 3 kali pemukulan. Dan juga jika munggarnya itu tergolong munggar kecil atau munggar mini, cukup 2 kali saja pemukulan itu. 2 kali aja. Kalau mini kecil ya. Oke. Dan yang harus diperhatikan satu lagi itu jarak pemotongan ke pemukulan terakhir.
Jarak pemotongan. Iya, jarak pemotongan ke pemukulan terakhir. Oh. Yang bagus itu atau yang pas itu pemotongan dilakukan minimal 12 hari atau 15 hari setelah pemukulan terakhir. Oh. Baru kita lakukan pemotongan munggar tersebut. Oh, baru udah siap disuling tuh Iya. ya. Kalau Oh. terlalu dekat jedahnya pemukulan terakhir ke pemotongan, nanti munggar tersebut dalam keadaan masih sakit. Misalkan baru 2 hari atau 3 hari kita lakukan pemukulan terakhir, terus langsung kita potong. Itu nanti hasilnya tidak mungkin efektif gitu. Oke, jadi teman-teman gini ya, ini nasional praktisi. Kenapa dia sampai menyebutkan tuh 4 kali dalam pemukulan, dalam pengayunan? Berarti kan memang sudah melakukan suatu penelitian, artinya sudah melakukan percobaan. Iya, iya. Percobaan pertama hasilnya begini, percobaan kedua begini, Iya, ketiga iya. begini. Akhirnya kan menemukan suatu cara yang efisien. Iya, benar ya. itu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan praktisi inilah ya kan. Jadi sesuatu yang dicobanya dengan melakukan penelitian secara langsung. Dengan hasilnya ternyata hasil yang 4 kali pemukulan dengan jumbo itu sekitar 4 kali ya. Iya, 4 dengan kali. jeda sekitar 12 12 hari. Sekali pukul. Sekali pukul. Itu baru bisa menghasilkan gula aren yang Nira ya. ya gula niran, Iya. gula nira yang airnya cukup lumayan melimpah. Iya, iya. Tapi kalau tidak kita melakukan begitu, ya berarti sekitar bahasanya 5 liter, walaupun besar, kecil atau bagaimana ya, walaupun itu pohon arennya subur, tetap aja Iya. hasilnya 5 liter, bukan Iya. ya? Tapi kalau dengan cara yang benar, nah jangankan yang besar, yang kecil aja kita bisa menghasilkan Iya, benar itu ya. melimpah kalau kita dengan cara yang benar ya. Iya, iya. Nah itu makanya hasil dari gula aren inilah nanti yang jadi gula aren itu nanti akan bisa melimpah. Iya, iya. Ya kan, berarti kan otomatis itu bisa mendapatkan tambahan yang lumayan kan. Iya, lumayan ya. Nah itu kan baru gula aren aja, ya kan, gula aren aja. Nah ini juga mamang ini juga sama, dia membuat semacam kayak tumpang sari tadi. Sari, ya. Tumpang sari tadi yang ditanam apa aja berarti ya? Seperti cabai rawit, Cabai rawit, kapulaga, pisang, dan ini apa ini? Pohon alpukat. pohon alpukat, sama itu ada kelapa ya, ada Ya, kelapa ada juga kelapa. ya, ada kelapa. Gitu. Oh iya, Mang, mau nanya ini kenapa harus ada pohon pelindung ini, Mang? Ini udah mana pohon pelindung ya berarti namanya ya? Iya, pohon pelindung. Ya tujuannya apa sebenarnya sih? Pohon pelindung ini tujuannya yaitu untuk melindungi kopi dari terkena secara langsung terik matahari. Oh. Iya, jadi kalau terkena secara langsung terik matahari, nanti pohon kopinya akan kurang sehat pertumbuhannya, Oh, bahkan gitu. daunnya bisa menguning. Tapi kalau ada pelindung, kita bisa lihat sendiri ini, Dia kopinya subur. Oh ya, ini pohonnya pohon apa yang jadi pelindung nih ya, Mang? Ini pohon pelindung ini pohon juar ini. Pohon juar ya. Pohon juar, ya. Tapi ada pohon nangka juga ya, ada Iya, pohon iya. nangka. Oh ya, satu lagi, Mang, kalau misalkan gini nih, ini kan pohon kopi, kalau kita tanamin pelindungnya dengan pohon karet itu bisa nggak itu? Nggak bisa itu. Pohon Nggak karet bisa? itu kan sifatnya panas itu. Oh iya, Iya. tuh ya teman-teman, pohon karet itu adalah sifatnya panas. Itu langsung kita renungkan Iya. dari praktisi langsung ya. Panas, dan kita bisa lihat itu kalau ada kopi di bawahnya, di atasnya ada pohon karet, itu biasanya pertumbuhan kopi itu nggak mungkin maksimal itu. Nggak mungkin maksimal Iya. ya. Bahkan buahnya pun tidak mungkin lebat yang kayak ada pelindung pohon lain itu. Oh, kalau kelapa sawit bisa nggak tuh? Kalau kelapa sawit kayaknya nggak juga bisa itu, Nggak bisa, Iya. nggak bisa ya. karena daunnya bersifat rapat sekali itu. Daunnya jadi Nggak teman-teman, bisa itu yang. berarti yang tidak boleh didampingi sama kopi itu adalah pohon karet. Iya. Terus kedua Pohon pohon kelapa sawit itu tidak boleh. Tapi selain itu boleh. Artinya seperti buah-buahan ya. Buah-buahan ya. Iya, seperti durian itu bisa, Buah-buahan durian itu bisa. alpukat. Alpukat. Mm-mm. Macam-macam lah gitu Iya. ya itu. Tapi yang sifatnya tidak terlalu banyak menyerap air ya, Iya, iya. yang sifatnya tidak panas ya. Iya, Panas. Nah itu ya, jadi inilah kita ngobrol-ngobrol dengan seorang praktisi langsung. Nanti kita akan lanjut lagi masalah, saya akan nanya nih udah berapa lama dan seterusnya. Nanti Iya, kan sampai gimana steknya gimana sih, terus cabang-cabang apa tuh bagaimana sih gitu kan. Jadi kita langsung ketemu dengan masternya langsung ya. Ya, mohon maaf nih, ini udah mulai dingin nih. Kita lanjut dulu ya, kita dulu ya. Oke.